Baik, selamat pagi teman-teman semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada hari ini kita akan bertemu di mata kuliah Botani Farmasi ya, semester 2 genap 2021-2022. Baik, mungkin baru pertama kali ini teman-teman mendengar suara ibu. Nanti kita akan bertemu selain di video, nanti kita akan berjumpa di Gimit, mungkin nanti jika secara hybrid kita juga akan bertemu di kelas gitu ya. Baik, untuk Botani Farmasi sendiri nanti akan ada 5 dosen teman-teman untuk pengampu Botani Farmasi. Perkenalkan dulu, saya dengan Ibu Fitri Kurniasari ya. Nanti akan bertemu saya 3 kali pertemuan saja di mata kuliah kontrak perkuliahan. Hari ini akan saya share di Adlink ya terkait kontrak perkuliahan, kemudian pendahuluan dan juga sistematika dari tanaman ya akan kita bahas atau kita diskusikan. Kemudian minggu depan kita akan bertemu di morfologi batang dan morfologi akar gitu ya, morfologi batang, daun ya, kemudian morfologi batang dan juga akar ya. 3 pertemuan saja dengan ibu. Kemudian nanti pertemuan 4 akan dilanjutkan oleh Bu Desi di morfologi bunga dan juga morfologi buah biji serta pertumbuhan dan diferensiasi jaringan tumbuhan. Jadi pertemuan keempat dengan Bu Desi morfologi bunga, pertemuan kelima morfologi buah dengan buah biji dengan Bu Desi juga. Kemudian pertumbuhan dan diferensiasi jaringan tumbuhan itu dengan Bu Desi juga ya. Pertemuan 7 dengan Bu Desi jaringan tumbuhan, nanti kemudian UTS. Jadi kita ada 7 pertemuan ya sebelum UTS. Nanti untuk mata kuliah ini nanti 60% kita hybrid. Jadi ada separuh yang di rumah, separuh yang di kelas. Kemudian 40% nanti kita secara online ya. Nanti pengaturannya akan diinformasikan oleh dosen yang bersangkutan dan kita diskusikan dulu. Nanti akan kita informasikan ke Adlink teman-teman. Kemudian materi selanjutnya setelah UTS epidermis dan ergastik Bu Desti, materi ke-10 jaringan dasar, parenkim, sklerenkim, kolenkin juga Bu Desti. Kemudian pertemuan 11 sampai pertemuan 13 nanti ada jaringan pengangkut, sistem transport, fitohormon dan ekofis dengan Pak Rizal. 14, 15 dengan Bu Gani ya. Kemudian kita UAS ya. Jadi Botani Farmasi di sini nanti kita akan belajar terkait morfologi dari batang, akan diajak mengenal bentuk-bentuk daun, kemudian ciri dari daun, bunga, buah, biji gitu ya. Kemudian jaringan-jaringan dasar pada tumbuhan seperti apa gitu kan. Sistem transport pada tumbuhan seperti apa. Kemudian katabolisme, metabolisme pada tumbuhan termasuk metabolit sekunder dan juga primer itu seperti apa. Nah, itu nanti akan dibahas di Botani Farmasi. Selain itu nanti kita juga akan bertemu di praktikum ya teman-teman. Mungkin ada yang bersama saya, bersama Bu Desi, kelompoknya Bu Desti, Pak Risa atau Bu Gani sudah diatur ya. Jadwalnya juga sudah ada. Nah, untuk praktikum nanti kita akan bertemu hybrid ya. Jadi separuh di rumah, separuh di kampus gitu kan. Nah, kalau untuk saya untuk teorinya online offline, tetapi kalau untuk praktikum offline gitu kan. Baik, saya rasa perkenalannya sudah cukup. Nanti untuk kontrak perkuliahan silahkan dibaca ya. Jadi yang terpenting pada perkuliahan Botani Farmasi ini adalah keaktifan dari teman-teman dalam mengikuti perkuliahan ya. Kemudian keaktifan teman-teman juga dalam mengerjakan tugas dari yang perkuliahan yang diberikan, baik untuk semua dosen ya. Ketepatan waktu dalam pengumpulan tugas, nanti juga ada kuis, ada pretest, ada post test dan lain sebagainya. Silakan diikuti dengan baik karena nilai
Persentase nilai kita tidak hanya mengambil dari ujian, tapi dari keaktifan teman-teman juga, kemudian dari tugas yang Bapak dan juga Ibu dosen berikan kepada Anda, ya, baik tugas individu ataupun tugas kelompok, karena tugas itu membantu sekali dalam penilaian yang kita berikan, ya. Kemudian dalam kuis-kuis ataupun pretest dan posttest yang kita berikan bisa di awal atau di akhir perkuliahan gitu ya. Oke, saya rasa cukup itu. Silahkan kita mulai saja mungkin untuk perkuliahan pada hari ini ya. Kita berdoa dulu sesuai agama dan kepercayaan masing-masing supaya perkuliahan hari ini berjalan dengan lancar. Tolong sekali video ini disimak. Jadi Ibu berikan video ini tujuannya adalah supaya teman-teman bisa mengulang ya, materi mana yang belum paham, nanti PPT-nya juga akan Ibu share di @link ya. Materi mana yang dirasa kurang dipahami bisa juga ditanyakan setelah teman-teman menyimak video ini ya, ditanyakan di @link atau bisa japri Ibu by WA gitu ya, karena termasuk morfologi tadi ya, semua bagian tanaman itu ada botani farmasi, itu adalah dasar dari perkuliahan terkait tanaman ya. Nanti bahan alam gitu kan ya, itu harus Anda kuasai itu. Baik, mungkin itu saja. Mungkin kita bisa langsung ke materi ya. Baik, materi pertama dan pertemuan hari ini adalah sistematika tanaman atau sistematika tumbuhan ya. Jadi di sini teman-teman bisa melihat gambar cabai gitu kan ya. Ini cabai. Nah, dari satu cabai ini sama-sama cabai, tetapi sistematika atau bentuk cabainya berbeda-beda teman-teman. Ini ada yang istilahnya adalah naga morich gitu ya. Ini Bibjologia, warnanya cenderung lebih hijau. Kemudian ada mungkin teman-teman pernah menemui yang merah seperti ini, tapi dia cenderung lingkaran bentuknya ya, seven foot ya. Kemudian ada yang merah sekali, kemudian ada yang hijau, kemudian bentuknya ada yang ini Trinidad ya, scorpion, nah namanya bagus, dan lain sebagainya. Karena memang ini dari cabai saja, satu jenis tanaman, tetapi dia memiliki berbagai macam ini ya, spesies gitu ya, genus gitu ya. Nah nanti kita akan masuk ke sana yang berbeda-beda. Nah itu termasuk bunga juga, bunga yang berbeda-beda. Baik, kita masuk saja ke materi. Nah ini tadi ya. Nah kita masuk materi pertama langsung. Sistematika tumbuhan ya, sistematika tumbuhan. Jadi teman-teman harus paham apa itu sistematik dari suatu tumbuhan atau dari suatu tanaman ya, karena nanti di semester akhir teman-teman akan melakukan yang namanya penelitian ya. Penelitian Anda katakanlah menggunakan bahan dalam penelitian itu adalah dari bahan alam, dari tanaman, bisa lari ke formulasi, dibuat sediaan katakanlah karena kita farmasi ya. Atau bisa juga dibuat yang namanya diuji ke hewan secara praklinik untuk efek dari tanaman tersebut, atau bisa ke antibakterinya. Nah itu nanti akan sampai ke sana ya. Nah dasar yang kalian harus miliki adalah sistematik dari tanaman atau identifikasi, bisa memuat identifikasi dari tanaman ya. Benar enggak sih tanaman yang akan kita buat untuk penelitian itu tanaman yang benar? Nah itu ada identifikasinya, atau nanti di bab selanjutnya adik-adik atau teman-teman akan mengenal yang namanya determinasi tanaman untuk memastikan bahwa tanaman yang digunakan itu benar. Itu perlu dipastikan. Jadi jangan asal menggunakan tanaman saja ya udah. Katakanlah di sini kumis kucing ya, ini kumis kucing, tapi harus dicek benar enggak ini kumis kucing dengan spesies ini, genus ini, jenis ini yang memiliki zat berkhasiat ini dengan manfaat ini. Nah itu harus dicek. Baik, kita lanjutkan. Nah cakupan dari sistematik dari tumbuhan
Jadi tumbuhan itu memiliki cakupan sistematik dari tanaman. Apa saja di sini? Ya, sistematik tumbuhan itu mencakup yang pertama adalah identifikasi dari tanaman tersebut. Oh, ini loh yang namanya cabai. Ya. Oh, warnanya ini, bentuknya ini, daun pohonnya seperti ini, bunganya seperti ini. Nah, itu adalah Anda melihat suatu tanaman, Anda bisa mengidentifikasi tanaman apa berdasarkan ciri-ciri morfologisnya. Makanya nanti kita akan sampai ke sana. Oh, bentuk morfologi daun seperti apa? Oh, daun bunga sepatu itu ternyata bentuknya seperti itu ya. Oh, ada daun juga yang menjari gitu ya. Oh, kemudian ada daun yang bergerigi misalnya. Oh, ada juga batangnya yang berlubang-lubang, katakanlah seperti carica papaya ya. Pohon carica papaya itu kan cenderung berbelang-belang. Oh, kalau beringin beda lagi batangnya. Nah, itu identifikasi tanaman. Ciri morfologis dari suatu tanaman yang bisa kita gunakan untuk melihat atau mengidentifikasi atau mengenal tanaman tersebut. Ini tanaman apa? Nah, itu identifikasi tanaman. Kemudian kita kenal juga tata nama. Oh, setelah kita tahu, oh ini tanaman ini, ada namanya. Carica papaya. Oh, papaya. Ya. Santella asiatica. Kemudian contohnya lagi Mirabilis jalapa, Mimosa pudica. Apalagi ya, Oryza sativa. Ini yang teman-teman ini ya, hafal di luar kepala ya. Oryza sativa ya, Zea maes jagung dan lain sebagainya. Itu ada tata namanya. Ada pengaturan bagaimana penulisan tata nama dari tanaman. Itu ada aturannya. Mana spesies, mana genus, bagaimana spesies itu ditulis, bagaimana genus itu ditulis, bagaimana menulis nama ilmiah yang tepat untuk tanaman, itu ada aturannya. Nanti kita akan sampai ke sana. Kemudian klasifikasi dari tanaman ya. Klasifikasi dari tanaman. Jadi tanaman satu dengan tanaman yang lain itu memiliki klasifikasi yang berbeda. Oh, tadi ada familinya, ada genus, ada subgenusnya, ada spesiesnya. Itu adalah klasifikasi dari tanaman. Nah, nanti kita itu adalah ketiga ini, baik dia identifikasi, tata nama, klasifikasi, itu adalah satu kesatuan dari sistematik dari tumbuhan. Nah, di mana tumbuhan ini, di mana sistematik tumbuhan itu juga mengalami evolusi. Jadi dari awal itu misal tanaman A gitu ya, dulu dia pendek gitu ya, ternyata setelah beratus-ratus tahun kemudian dia mengalami evolusi. Bentuknya sama tetapi ada yang versi tingginya. Kemudian di sini sistematik dari tanaman ini mempengaruhi apa yang dipengaruhi teman-teman? Keanekaragaman dari tumbuhan. Ya, mempengaruhi keanekaragaman dari tumbuhan. Oh, ada masuk golongan alga, masuk Birophyta, masuk golongan Pteridophyta, masuk golongan Spermatophyta. Nah, ini adalah keanekaragaman dari tumbuhan atau dari tanaman yang dipengaruhi oleh sistematik tumbuhan, meliputi identifikasi, tata nama, dan juga klasifikasi dari tanaman. Oke, kita masuk ke selanjutnya, taksonomi dan sistematik. Cakupan taksonomi, kalau kita dengar istilah taksonomi ya, taksonomi dari tanaman ya. Apa saja sih cakupan dari taksonomi itu? Identifikasi atau pengenalan dari tanaman tersebut. Terus tata nama tadi ya, termasuk klasifikasi atau penggolongan. Oh, dia ordonya apa, familia apa, spesiesnya apa, genusnya apa, itu adalah penggolongan. Kalau pemberian tata nama sesuai dengan nama dari tanaman itu masing-masing, itu kan. Baik, untuk tata nama dia memiliki sejarah, teman-teman. Jadi biasanya ada penemunya ya dalam ilmu biologi, botani termasuk bakteri, itu kan ada penemu-penemu yang memiliki jasa ya untuk penemuan-penemuan suatu metode, kemudian suatu teori gitu ya. Nah, termasuk tata nama dari tumbuhan.
Dulu ya, dulu itu banyak ini ya, banyak istilahnya adalah banyak apa arti gitulah. Dulunya kapan Bu ya? Dulu sekali tata nama itu terdiri atas tiga atau lebih kata. Karena lebih dari 3 atau lebih dari 2 biasanya dikenal istilah poli ya, polinomial, yaitu nama dari suatu tanaman yang lebih dari 3 kata, polinomial. Contoh di sini, Sambucus, Kaule, Arboreo, Ramosa, Floribus, Umbellatis. Panjangnya minta ampun. Teman-teman aja suruh ngapalin, oh bunga sepatu apa, oh apa namanya, meniran apa, kunir apa, kencur apa, jahe apa gitu, pusing gitu ya, karena nama ilmiah gitu ya. Nah, apalagi kalau namanya panjang seperti ini, Bu, saya tambah pusing, Bu, nggak hafal-hafal gitu ya. Jadi ini artinya Sambucus, batang berkayu ya. Jadi kalau dia berkayu berarti batangnya besar. Nah, kayunya itu ada cabang-cabang atau rantingnya, serta bunganya bentuk payung. Nah, ini artinya, oh kita bayangin ini tanaman apa gitu kan. Baik, tapi sejak tahun 1753 sistem polinomial ini ya, karena terlalu panjang ya, itu diganti oleh penemunya Carolus Linnaeus ya, Carolus ini ya, oleh binomial. Jadi dari polinomial menjadi binomial ya, atau kita sebut sebagai sistema plantarum ya, dan ini berlaku secara internasional teman-teman. Nah, apa sih sistem binomial? Sistem binomial itu sistem penamaan di mana nama jenis itu terdiri dari 2 kata ya. Kata pertama adalah marga. Ingat, kata pertama adalah marga. Kata kedua itu jenis atau spesies. Spesies sama jenis sama. Jadi kata pertama ada 2 kata. Kata pertama adalah marganya, genusnya. Yang kedua, kata kedua adalah spesies. Genus sama marga sama. Spesies itu sama jenis sama. Ya, marga atau genus, spesies atau jenis. Nah, ini Carolus Linnaeus ya. Beliau lahir pada tahun 1707, meninggal sampai 1778. Berarti sekitar usia berapa tuh? 71 tahun ya, sampai 71 tahun beliau. Nah, ini penemu binomial ya, binomial. Dari awal nama tanaman tadi panjang sekali gitu ya, menjadi 2 kata, dimana awalnya adalah genus atau marga, kata kedua jenis atau spesies dari tanaman tersebut. Oke, kita ke sistem dari tata namanya dulu. Tata nama, ada tata nama dan lain sebagainya dari sistem, bagian dari sistematika dari tanaman ya. Yang pertama adalah dia berlaku secara universal, atau dia dikenali juga secara internasional ya, secara internasional. Nah, menggunakan bahasa Latin pasti ya, karena nama ilmiah bahasanya harus Latin ataupun dilatinkan. Kemudian sistem tata namanya ganda, 2 kata, atau kita kenal sebagai binomial nomenklatur, di mana ibu ulang-ulang terus. Awalnya adalah marga atau genus, kata kedua adalah spesies ya, ataupun jenisnya, jenis tanaman atau spesies tanamannya. Oke, ciri dari binomial nomenklatur di sini tadi sudah disinggung di depan ya, terdiri dari 2 kata dan dalam bahasa Latin. Kata pertama adalah genus.
Kata kedua adalah spesies. Genus nama lain dari marga, spesies nama lain dari jenis. Nah, aturan lainnya adalah dia dicetak miring atau bergaris bawah terpisah. Bergaris bawah tidak boleh digandeng, harus terpisah, atau kalau dia tidak dicetak miring, dia bergaris bawah terpisah. Jadi misalnya kalian nulisnya pakai laptop, oke, bisa dia italik ya. Tapi kalau ulangan atau kalian kuis gitu kan ya, atau ujian di kertas gitu kan nggak bisa digaris, nggak bisa italik gitu kan, daripada Anda nulis italik lamaan itu. Kalau nulisnya secara manual itu di garis bawah aja, tapi tulisannya tegak. Oke, kita contohkan Oryza sativa padi. Oryza itu adalah genus ataupun marga. Dia boleh ditulis seperti ini, atau dia non garis bawah tapi miring, ya. Baik, Oryza itu adalah genus, ditulis dengan huruf kapital, ya. Terus spesies atau jenisnya ditulis awalannya atau semuanya dengan huruf kecil, ya. Bisa ditulis tegak dengan garis bawah, ini siamais jagung, atau bisa ditulis italik tanpa garis bawah. Nah, itu adalah aturan binomial nomenklatur. Kata pertama tadi diawali huruf besar, kata kedua menggunakan huruf kecil. Oke, kita ke tata nama tumbuhan. Ya, pemberian nama tumbuhan itu ada aturannya atau kita kenal sebagai KITT. Apa itu KITT? Kode Internasional Tata Nama Tumbuhan. Jadi secara tidak langsung tata nama dari tumbuhan, tata nama dari tanaman itu ada aturannya dalam KITT atau Kode Internasional Tata Nama Tumbuhan, yang memang dia bisa digunakan secara internasional, teman-teman. Jadi secara dunia itu sama. Kamu kenal jagung di Jawa gitu ya, atau di Indonesia jagung ya memang. Nah, di Inggris nggak kenal, mungkin dia corn dan lain sebagainya. Tapi kalau sebut siamais, ya itu satu internasional tahu siamais itu adalah jagung. Nah, seperti itu. Mungkin ada tanaman-tanaman yang secara nasional namanya beda, daerah namanya beda, ya di daerah masing-masing ternyata namanya beda. Tapi kalau tanaman itu cakupannya dalam bahasa Latin itu satu internasional sama semua. Tahu itu tanaman Oryza sativa ya padi. Mungkin di Jawa sini di Solo menyebutnya pari gitu ya. Nah, di Jakarta padi. Nah, di Inggris nanti rice atau tanaman yang lain. Tapi kalau Anda sebutnya Oryza sativa itu internasional, berlaku ya. Semua tahu kalau Oryza sativa itu adalah padi. Kemudian setiap jenis pohon itu memiliki nama lokal. Nah, ini nama lokal itu nama wilayah masing-masing. Kayak padi tadi di Jawa jadi pari. Mungkin di daerah lain saya nggak tahu ya namanya apa gitu ya. Kemudian ada yang namanya nama perdagangan ya, merek dagangnya apa, nama dagangnya apa. Kemudian nah ini nama ilmiah ya, nama ilmiah ya Oryza sativa. Nah, nama ilmiah diatur oleh apa? KITT. Kode Internasional Tata Nama Tumbuhan, atau secara internasional sebutannya adalah International Code of Botanical Nomenclature. Nah, kita bandingkan sekarang antara nama lokal dan juga nama ilmiah ya, kita bandingkan, kita lihat gitu ya. Nah, sebentar sambil saya cek apa namanya, ini videonya ini jalan nggak ya, sebentar. Oke, aman ya. Oke, kita lanjutkan. Baik ya, nama lokal dan juga nama ilmiah. Kalau nama ilmiah tadi ya diatur oleh KITT, Kode Internasional Tata Nama Tumbuhan gitu ya. Tapi kalau nama lokal ya nggak mengikuti KITT, sudah sesuai dengan daerahnya masing-masing. Nama ilmiah bahasa Latin atau dilatinkan. Nah, nama lokal bahasa daerah, pari, padi ya. Ini bahasa daerah, tidak ada aturannya di KITT. Tapi kalau Oryza sativa dia diatur di KITT ya Oryza sativa, bahasa Latinnya juga Oryza sativa.
Dan berlaku secara internasional, dikenal bahwa Oryza sativa itu padi. Kalau pari hanya berlaku di Solo aja, di Jawa Tengah aja gitu ya. Kemudian untuk kategori takson tertentu. Kategori takson tertentu karena dia ada nama ilmiahnya. Tapi kalau nama lokal tidak ada kategori takson di nama lokal tersebut. Tuh. Kemudian yang kelima, nama ilmiah itu satu takson satu nama. Tapi kalau nama lokal bisa memiliki lebih dari satu nama, satu taksonnya itu. Nah, karena tidak ada aturan pada Kode Internasional Tata Nama Tanaman. Nah, semoga teman-teman bisa membedakan ya antara nama ilmiah dan juga nama lokal. Nanti di akhir penjelasan Ibu, video ini ada sedikit latihan ya, kuis ya istilahnya untuk kalian kerjakan. Nah, contoh nama lokal: kayu arang, sonok keling, cemara laut, meranti rawa. Ini untuk daerah satu dengan daerah yang lainnya itu beda-beda, teman-teman. Nama dagang: oh meranti, kayu arang, oh camphor, oh mahoni gitu ya. Kayu kan, kayu mahoni. Oh jati gitu kan. Oh beli apa? Beli ini Pak, mau beli almari, bahannya dari kayu apa? Mahoni atau jati, misalnya seperti itu. Ini nama dagang. Kalau ini nama ilmiahnya kan. Ini marganya. Genusnya ya, genus atau marganya ya. Nah, ini nama lokal juga: durio, durian, kanarium, dari kenari gitu ya. Ini istilah ini apa namanya nama lokalnya ya, durian, kenari, sindur, sindora. Nah, kalau kita lihat dari sifat morfologinya, misalnya Pterocarpus ya, nama juga ada arti morfologinya ya teman-teman. Jadi Pterocarpus, pteros itu sayap, carpus itu buah ya. Jadi ciri morfologinya seperti ini. Kemudian Dipterocarpus ada dua ya. Ini adalah dari sifat morfologi dari tanaman. Nanti kita akan kenal morfologi di materi selanjutnya. Oke, next, lanjut. Komposisi nama ilmiah. Jadi nama ilmiah tadi ya, ada genus, ada spesies ya, genus marga, spesies jenis, ada authornya. Oh, penemunya siapa? Linnaeus, Daucus carota L. Ini adalah nama penemunya. Nicotiana tabacum, tembakau ya, L penemunya. Ya, ada nama authornya, penemunya. Kan ini bisa beda-beda, nggak semua Linnaeus gitu kan ya, bisa berbeda-beda. Oke, kita ke genus atau marga dulu ya. Nah, ini kata benda tunggal dalam bahasa Latin ya, harus bahasa Latin pasti iya, atau dilatinkan karena dia genus, huruf besar atau huruf penulisan genus itu awalnya adalah huruf besar ya. Kemudian setelah penulisan huruf besar pertama ya, pada genus itu boleh disingkat. Misal gini. Ini Quercus alba. Ini kan genus, ini spesies, genus atau marga. Lah, kalau dia ada jenis yang lain tapi masih genusnya Quercus, itu boleh disingkat Hi alba, Hi rubra. Tapi di paling depan nggak boleh disingkat, jadi kita nggak tahu nanti ini paling depan dia genusnya apa. Tapi kalau paling depan sudah ditulis Quercus alba, berarti kalau ini disingkat itu berarti merujuk ke Quercusnya tadi. Oh, Quercus sama-sama marga atau genus Quercus, tetapi spesiesnya ada alba. Kemudian spesiesnya ada rubra gitu ya. Ini sama ya, Ki alba. Nah, tidak terlalu panjang, genus itu nggak terlalu panjang. Nah, terus genus itu tidak menggunakan nama yang sama dengan jenisnya. Jadi jenis itu tadi spesies ya, ini spesies. Jadi kalau genus Salaka kan spesiesnya nggak boleh sama dong sama si genusnya, spesiesnya Zalakan nggak boleh. Jadi tidak dianjurkan. Jadi genus dan spesies, genus itu paling depan, spesies itu belakang.
Itu ya, spesies itu jenis, genus itu marga. Jadi genus dengan spesiesnya, ini genus, ini spesies, itu tidak boleh menggunakan nama yang sama atau hampir sama gitu ya. Ini bedanya cuma setnya doang gitu kan. Oke, kita ke petunjuk jenis. Berupa kata sifat biasanya ya, dari si jenis ini atau si spesies ini gitu kan. Nah, akhirnya disesuaikan dengan marganya. Syzygium. Syzygium ini adalah genusnya atau marganya ya. Akhirnya disesuaikan dengan marga. Syzygium akhirnya. Aromaticum ini adalah jenisnya atau spesiesnya, kan ada kumnya juga, umnya juga. Nah, biasanya seperti itu. Ini adalah cengkeh gitu kan ya. Dalam bahasa Latin pasti atau dilatinkan, terus bisa berasal dari berbagai bentuk. Bisa nama orang, nama tempat, nama umum, dan lain sebagainya. Sama seperti marga, dia tidak boleh terlalu panjang dan tidak boleh mirip dengan nama marganya ya. Tidak boleh mirip atau mengulang nama marganya, tidak diperbolehkan ya. Tidak diizinkan. Baik. Kemudian ditulis dengan huruf kecil ya, karena di sini spesies, hurufnya kecil, dan apabila terdiri dari dua suku kata harus diberi tanda sambung. Kalau si jenisnya terdiri dari dua suku kata. Kalau ini tadi kan Syzygium itu adalah genusnya atau marganya. Aromaticum adalah spesiesnya. Ini dari satu suku kata. Tapi lain halnya kalau hibiscus dia genusnya. Rosa sinensis. Nah, ini marganya ada dua, Rosa sinensis. Nah, itu harus dikasih tanda sambung ya. Ipome pescapre. Nah, ini dua suku kata dari jenisnya. Itu harus dikasih kata tanda sambung gitu nggih. Nah, ini contoh nama jenis Oryza marga atau dia genus, sativa jenis ya, jenis atau spesies. Nah, ini sudah kelihatan sekali ya. Baik. Nah, ini penulis author itu di belakang dari spesies ya. Apa itu? Dia adalah nama pengarang yang dimana si author ini dia menerbitkan nama sah takson itu untuk pertama kalinya. Nah, paling banyak memang si Linnaeus itu ya, dia penemu takson atau mencetuskan takson itu untuk pertama kalinya. Carota katakanlah, atau Daucus carota, dia dicetuskan oleh Linnaeus. Jadi di belakang dari Daucus carota atau apa sih dia wortel ya, itu ya L itu adalah pencetusnya, singkatan dari pencetusnya atau autornya. Kenapa sih harus dicantumkan? Jadi dia supaya memberi penunjukan nama suatu takson tepat dan lengkap ya. Jadi Daucus carota yang ditemukan oleh Linnaeus ya. Jadi kalau kita melakukan nanti penelitian tentang determinasi tanaman untuk mengetahui apakah tanaman itu tanaman yang benar, tanaman yang sesuai, itu lebih mudah ya, memudahkan identifikasi determinasi dari suatu tanaman. Kemudian selanjutnya adalah penamaan kultivar dan juga varietas. Oke, penamaan kultivar dan juga varietas. Nama kultivar itu biasa disingkat dengan CV. Itu bukan ini ya, badan usaha ya, tapi ini kultivar. Tidak dalam bahasa Latin atau tidak dilatinkan. Ya udah CV terus, CV ini kultivarnya. Ya. Mangifera indica. CV berarti si Mangifera indica itu CV harum manis, jenisnya harum manis. Si Mangifera indica ini apa? Mangga. Kultivarnya harum manis. Citrulus lanatus, si jeruk ini kultivarnya crimson sweet. Nah, ini adalah kultivar. Kalau varietas itu disingkat var. Ya, var aja gitu ya.
Contoh, Liquala gracilis varietas gracilis. Oryza sativa varietas javanica, berarti dia padi yang ada di varietas yang ada di Jawa. Misalnya seperti itu. Nah, ini CV ya CV aja. Varietas ya tetap ditulis varietasnya saja untuk mempermudah dan memastikan bahwa varietas ataupun kultivar dari tanaman itu sesuai atau benar. Kalau sampai ke kultivarnya, kalau penelitian sampai pakai Vira indica tapi yang harum manis atau yang mana lagi atau yang apa gitu, itu harus supaya jelas ya. Nah, ini adalah keterangannya tadi ya. Kultivar dia galur murni, ya, galur murni dari marga dan spesies dari suatu tanaman, dimana karakter-karakter yang diinginkan itu sudah ada, sudah jelas, sudah disebar kepada petani. Jadi petani itu udah tahu, harum manis itu yang kayak apa, misal varietas javanica atau Jawa itu yang kayak apa, itu sudah ada, sudah tahu gitu ya. Jadi sudah dibudidayakan terlebih dahulu, itu kultivar. Nah, kalau varietas, jadi dia bagian atau dia juga bisa dikatakan tingkatan. Dalam suatu taksonomi itu dia di bawah spesies ya. Ada marga, ada genus ya, marga atau genus sama. Ada spesies. Spesies itu adalah jenis. Jadi di bawah jenis. Jenis ini varietasnya apa? Jenis padi-padian, varietasnya apa gitu kan. Jadi beda aja dari karakter botanis dan juga morfologi yang berlainan. Padi atau beras ini ya, beras apa sih kalau kalian pakai, raja dengan mente gitu kan ya. Dengan apa lagi sih jenis-jenis beras, Bu juga nggak hafal gitu ya. Itu beda-beda. Nah, ini. Kemudian galur. Nah, galur silang biasanya kan gitu kan. Karena ini hasil persilangan. Hasil persilangan antara tanaman A dengan tanaman B gitu kan. Galur wistar kalau untuk mencit gitu kan, itu galur hasil persilangan, dan dia juga memiliki karakter agronomis tertentu ya, tapi memang biasanya belum ada namanya. Maksudnya ada yang memang sudah dikasih nama, ada yang memang belum diberi nama kayak gitu. Kemudian ada istilah juga galur murni, sudah mantap tetapi belum diberi nama. Bedanya antara galur aja sama galur murni. Nah, ini untuk ini ya, apa namanya, kingdom, divisio. Jadi sistematika tanaman secara apa namanya, dari kingdom sampai spesies ya. Jadi yang paling besar itu kingdomnya, divisio ya, subdivisio kelasnya. Kelas biji berkeping 2. Ordonya apa? Familia. Dia keluarga tanaman Dipterocarpaceae. Genusnya. Kemudian spesiesnya terakhir. Nah, di sini aturannya divisi di sini, divisio biasanya dikasih pita di belakangnya. Anak divisi atau subdivisi itu biasanya pitina, tapi nggak mesti gitu kan. Kelas Opsida untuk lumut ya, ini kelasnya karena banyak banget kalau teman-teman belajar kelas ya. Ini beberapa Ibu contohkan. Edone, tumbuhan berbiji tertutup. Untuk golongan kelas Pisce itu alga. Nah, bangsa itu ordo itu bangsa ya. Suku, famili itu suku. Suku apa? Aceae biasanya. Marga, genus tadi, spesies jenis, varietas, anak varietas, dan juga forma, anak forma, subforma. Nah, ini bisa dibaca sendiri teman-teman, tingkatan takson tadi ya. Penemu taksonnya Linnaeus. Berarti di sini dikasih namanya takson dari kingdom, divisi, kelas, ordo, family, genus, dan spesies. Nah, ini sampai Zamaes ya, jagung. Jagung di sini spesiesnya Zamaes. Genusnya paling depan Sea gitu ya. Family Poaceae. Ya, dia berkeping tunggal. Angiospermae. Ya, plantae ya, tanaman, plantae. Tanaman kan, tanaman semua kan. Nah, ini adalah divisi, kelas, biji berkeping 2,
Solanes ya. Jadi tomat itu golongan kentang-kentangan ya. Solanaceae, kentang-kentangan juga ini ordo familinya Solanum ya, kentang-kentangan. Nah, Solanum lycopersicum kan bunder-bunder kecil gitu kan dia golongannya. Nah, ini golongan Rosales ya, tanaman Angiospermae semuanya divisinya di sini. Oke, kita ke sistem klasifikasi. Jadi klasifikasi makhluk hidup itu penggolongan makhluk hidup berdasarkan ciri-ciri tertentu, teman-teman. Penggolongan makhluk hidup berdasarkan ciri-ciri tertentu. Jadi karena memang kalau kita melihat jumlah makhluk hidup tuh banyak macamnya, sangat banyak ya. Karakteristiknya juga luar biasa. Kita nanti satu semester cuma belajar tanaman aja gitu kan, tuh udah banyak banget. Nah, klasifikasi tanaman juga dapat dikatakan sebagai ilmu. Nah, ini ya pendahuluan pengenalan. Nanti yang mempelajari, kita akan mempelajari bersama, kita akan mengenal bersama, baik praktikum luring atau hybrid atau ada yang daring nanti gitu ya. Pengelompokan makhluk hidup. Jadi pengelompokan tanaman-tanaman dilihat berdasarkan morfologi dari bunga, daun, akar, batang dan lain sebagainya sampai jaringan pengangkutnya. Ada 3 sistem klasifikasi dari tanaman, yaitu alami, buatan, dan filogenetik. Genetik ya, keturunan ya. Oke, klasifikasi alami ya, natural system, dia mencerminkan keadaan sebenarnya, karena alam pasti dikatakan keadaan sebenarnya itu karena dia alami gitu ya. Di alamnya seperti apa itu keadaan sebenarnya, natural system. Nah, sistem ini dicetuskan oleh Michael Adamson ya, di mana dia mengikut sertakan, memperhitungkan, juga memperlakukan dengan sama semua sifat yang dimiliki tumbuhan itu sama, nature gitu kan, tumbuhan dari alam gitu kan, sama sifatnya. Nah, tapi tumbuhan yang memiliki jumlah kesamaan ciri-ciri terbesar itu juga dikelompokkan bersama-sama dengan memperhatikan fakta-fakta evolusi atau kita lihat dari kekerabatannya. Oh, tadi misalnya tomat sama si kentang itu kan sama gitu kan, hampir sama ciri-cirinya ya, walaupun beda gitu kan. Oke, itu bisa dimasukkan dalam satu ciri gitu kan. Sistem klasifikasi buatan artificial system ya, beberapa perbedaan morfologis untuk mempermudah pengenalan juga. Jadi tujuannya memang untuk mempermudah pengenalan dari tanaman tersebut ya. Tapi memang jarang dipakai ya, karena sudah kuno gitu ya. Jadi tidak update kalau kita kaitkan dengan kemajuan ilmu pengetahuan yang sudah pesat sekali. Yang ketiga adalah phylogenetic system atau klasifikasi filogenetik. Sistem klasifikasi filogenetik dia dari penggolongan tanaman secara sederhana sampai yang susah, yang kompleks gitu ya. Dimana filogeni ini perkembangan sejarah garis-garis evolusi dalam suatu golongan makhluk hidup. Jadi dapat diartikan sebagai asal dan evolusi dari suatu takson. Ya. Jadi klasifikasi ini menekankan keeratan hubungan kekerabatan nenek moyang takson. Takson tadi ya, ada kingdom, divisi, subdivisi, ada marga, ada spesies itu ya. Jadi keeratan hubungan dari kekerabatan nenek moyang takson 1 dengan takson yang lainnya. Nah, ini karena genetik ya, ada hubungan nenek moyang gitu, nenek moyang tanaman. Nah, ini sistem filogeni tumbuhan kita lihat. Birophyta itu kan bangsa lumut-lumutan gitu kan ya. Nah, nenek moyang tumbuhan itu nenek moyang ganggang. Nah, awalnya itu dia adalah tumbuhan berpembuluh. Nah, tumbuhan berpembuluh dia masuk juga ke golongan paku-pakuan gitu ya. Tapi kemudian dia juga masuk ke tumbuhan berbiji dari nenek moyangnya. Oh, pinus ya. Oh, ada nenek moyangnya juga kalau dari tumbuhan berbunga, teratai. Nah, ini adalah genetik, sistem filogeni dari tumbuhan. Baik, kita ke unit-unit dari klasifikasi tanaman. Ada individu, ada populasi, ada biotype. Ya, kalau individu,
Otonomi fisiologi dari organisme, kesatuan organisme yang organisme ini memiliki otonomi dari fisiologi. Kalau populasi itu individu yang berkelompok ya, tapi memiliki keseragaman sifat ya, menempati ruang dan waktu. Biotype memiliki keseragaman genotipnya, klon dan apomiksis, contoh dari biotype. Kalau klon, apa itu klon? Itu contoh dari biotype ya. Ini hasil perbanyakan cloning vegetatif dari satu individu. Cloningnya atau perbanyakannya bisa dari cangkok, stek, rundu, kultur jaringan gitu ya. Apomiksis ya, itu hasil reproduksi tapi tanpa kawin. Jadi non seksual pada tumbuhan melalui biji ya. Nih, ekotype di sini ada biotype, ada ekotype. Jadi genotipnya atau fenotipnya itu seragam karena beradaptasi pada habitat yang sama. Oke, kita ke manfaat klasifikasi. Nah, setelah kita belajar klasifikasi tadi ya, PPT di atas, apa sih manfaatnya? Ya, menyederhanakan objek studi agar mudah dipelajari. Betul. Kita tahu ini tanaman apa, objeknya, genusnya, spesies, kingdom, takson, dan lain sebagainya untuk memudahkan objek studi yang akan kita lihat, akan kita pelajari. Nanti pada penelitian sangat bermanfaat sekali ini ya. Yang kedua adalah mendeskripsikan ciri-ciri makhluk hidup yang membedakan tiap-tiap jenis. Jadi contoh, cabai aja bisa beda-beda spesiesnya gitu kan ya. Nah, apalagi tanaman, banyak sekali spesiesnya dan genusnya. Kemudian selanjutnya mengelompokkan makhluk hidup berdasarkan persamaan ciri-cirinya. Nah, tadi berdasarkan persamaan ciri-cirinya bisa digolongkan dalam satu genus ya, satu spesies ya. Kemudian mengetahui hubungan kekerabatan dan sejarah evolusinya. Nah, ini bisa juga hubungan kekerabatannya apa dari kingdom atau takson tadi. Nah, nanti sejarah evolusinya bagaimana? Tadi di filogenik ya, secara genetik tadi kita bisa lihat juga dari sana. Nah, kita ke identifikasi atau determinasi. Ya, kalau identifikasi jelas ya teman-teman, untuk mengidentifikasikan ya, untuk mengenalkan apa namanya, di mana tempatnya, tumbuhnya, klasifikasinya kayak apa, daun, bunga, buah, akar kayak apa ya. Jadi untuk menemukan identitas dari suatu tanaman. Nah, di mana kunci identifikasi itu harus ditemukan pada spesimen yang diidentifikasi. Jadi kita untuk mengidentifikasikan ada pertanyaan-pertanyaan di mana kunci dari jawaban pertanyaan itu harus ditemukan pada apa yang diidentifikasi di situ. Tekniknya bertanya langsung kepada ahli botani ya, atau mencocokkan tanaman dengan buku-buku standar atau herbarium, atau mencocokkan dengan uraian dan gambar dari buku flora atau monografi. Oke, itu bisa menggunakan kunci identifikasi. Nah, ini determinasi biasanya kita serahkan ke laboratorium botani tertentu yang dia mempunyai bisa memberikan kunci determinasi ya, kunci identifikasi dari tanaman sehingga menjadi determinasi atau identifikasi ya dari tanaman. Nah, ini contoh kunci determinasi berkeping 2 itu 2, 3 ini adalah kuncinya. Jadi nanti jangan bingung kalau hasil determinasi Anda 2, 3, tumbe 4, 12 ini adalah kuncinya. Mereka yang tahu tuh ya. Oke, sudah ya ternyata. Baik, nanti PowerPoint akan Ibu share. Kemudian ada tugas, silahkan dikerjakan ya, dikumpulkan di @link ya, ditulis tangan per mahasiswa. Jangan lupa di kertas Anda diberi identitas yang jelas, nama, NIM, kelas, kemudian langsung jawabannya saja ya, soalnya tidak usah ditulis dengan tulisan rapi yang dapat Ibu baca, jangan artistik ya. Ini akan Ibu jadikan sebagai nilai post-test pada hari ini ya. Terima kasih teman-teman semuanya. Jangan lupa absensi. Kalau ada pertanyaan yang kurang jelas dari apa yang Ibu sampaikan, silahkan ditanyakan di komentar @link. Silahkan juga tugasnya dikumpulkan ya. Kita bertemu minggu depan ya. Kita belum tahu apakah hybrid ataupun online ya, nanti Ibu cek dulu, kemudian informasikan codingnya, mungkin bisa bertanya ke saya 1 hari sebelumnya untuk memastikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.